Puji Tuhan, mari bersama kita akan melihat dalam Yeremia pasal 31 ya. Yeremia pasal 31 dan kita akan membaca di ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Artinya kasih yang tanpa batas. Jadi ketika Allah mengasihi kita, Allah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Ya, hal itu tergambar nyata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, akan manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah bukan hanya sekedar mengasihi kita dengan perkataan. Bagi Allah itu lumrah, ya. Karena ketika Allah mengasihi, dia mengasihi dengan tindakan. Dia mengasihi dengan bukti. Buktinya adalah anaknya yang diberikan bagi kita, the only begotten son, anaknya satu-satunya yang mati bagi kita di kayu salib. Meskipun sering saya mengatakan bahwa di surga itu ada dua malaikat hebat, Mikael dan Gabriel, tetapi Allah tidak mengorbankan salah satu di antara mereka untuk menebus dosa saya dan saudara. Yang diberikan bagi kita adalah anaknya yang tunggal. Saudaraku, jika Allah, ya, bermaksud untuk berhenti mencintai kita, ya kan, saya memberikan tema untuk renungan di hari ini, yakni kasih yang lebih besar daripada pelanggaran. Saya mau katakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dapat kita lakukan yang bisa membuat Allah berhenti mencintai kita, yang bisa membuat cinta Allah berkurang bagi kita. Dan tidak ada satu kebajikan yang dapat saudara lakukan yang bisa membuat cinta Allah bertambah. Allah sudah mengasihi kita dari dulu, dari sononya, dari mulanya Allah telah mengasihi setiap kita. Itulah sebabnya kenapa Mother Teresa berkata, kalau engkau ingin tahu seberapa besar kasih Allah atas hidupmu, maka pandanglah ke kayu salib. Di sana ada anak Allah yang telah mati menebus dosa-dosamu. Jadi tidak ada satu pelanggaran yang bisa membuat Allah berhenti mencintai saya dan saudara. Ya, saudara, dosa tidak pernah membuat Allah berhenti mencintai kita. Dosa yang membuat kita berhenti mencintai Allah. Kalau Allah berencana untuk menghentikan cintanya kepada manusia karena pelanggaran yang kita lakukan, maka seharusnya itu sudah terjadi di Taman Eden. Karena pertama kali manusia itu jatuh dalam dosa di Taman Eden loh. Betul enggak? Pertama kali manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, ya. Tetapi apakah ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah kemudian berhenti mencintai manusia? Tidak. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 yang sudah kita baca, bahwa dari jauh Allah menampakkan diri dan berteriak sambil berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya, jadi Allah mengasihi setiap kita dengan kasih yang kekal, dan itulah sebabnya kenapa dia melanjutkan cintanya kepada saya dan saudara. Kalau saya bisa mengambil sebuah contoh dalam Alkitab yang dapat menggambarkan atau memperterang apa yang sudah saya jelaskan, maka contoh yang paling bagus diambil adalah kegagalan yang terjadi dengan Rasul Petrus. Petrus adalah murid yang dekat dengan Yesus. Ketika hari-hari Yesus di muka bumi akan selesai, Yesus mengumpulkan murid-muridnya di meja perjamuan. Ya, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan ada yang menjual aku, dan ketika saya disalibkan, kalian akan meninggalkan aku. Mendengar itu tiba-tiba Petrus merasa terpanggil sebagai seorang pahlawan, ya kan? Petrus ini kan memang selalu begitu, berkepala besar, saudara-saudara.
Dia berkata kepada Yesus di hadapan murid-murid yang lainnya, sekalipun saudara-saudaraku ini meninggalkan engkau, Guru, namun aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, maka Yesus pun berkata kepada Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan meninggalkan aku, atau kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Ya. Saya mengatakan bahwa ini luar biasa loh. Yesus tahu bahwa Petrus akan mengkhianati dia. Tetapi meskipun demikian, Yesus memilih Petrus salah satu muridnya, saudara. Ya. Karena memang Yesus juga tidak bisa menemukan manusia yang sempurna. Semua kita sama. Ya. Manusia itu memiliki satu warna yang sama, yakni kita sama-sama berdosa. Ya. Maka Yesus pun memberikan kesempatan kepada Petrus menjadi muridnya, sekalipun Yesus tahu bahwa dia akan menyangkal ya sebanyak 3 kali akan Yesus itu sendiri. Saudara, maka waktu pun berlalu, Yesus pun ditangkap, murid-murid semua lari kocar-kacir. Seperti apa yang dikatakan Yesus, demikianlah jadinya. Maka saudara-saudara, Alkitab mengatakan yang namanya Petrus pun menyangkal Yesus sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Untuk ketiga kalinya, ketika ada seorang wanita datang menghampiri dan berkata, bukankah kamu adalah salah seorang dari murid Yesus? Maka sambil maki, saudara-saudara, sambil maki-maki, bahkan sambil sumpah menyumpah nih, Petrus menyangkal, orang Manado bilang menyangkal mati, saudara. Dia benar-benar menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Ya, saudara, ketika penyangkalan untuk ketiga kalinya terjadi, maka ayam pun berkokok. Kalau dalam film The Passion of Christ, saya tidak tahu apakah saudara pernah menontonnya, tapi saya pernah menontonnya 2 atau 3 kali. Ada adegan di mana ketika Yesus menatap Petrus yang sudah menyangkal 3 kali, kemudian ayam jantan itu berkokok. Yesus memandang begitu dalam, seraya mengingatkan Petrus dengan apa yang Yesus katakan di meja perjamuan. Maka Petrus mendapati bahwa dirinya adalah seorang pengecut. Dia adalah seorang pengkhianat. Dia lari meninggalkan Yesus dengan air mata yang berderai. Ya, saudaraku, Petrus benar-benar tinggal dalam rasa bersalah. Ketika Yesus disalibkan mati, maka penyesalan itu menjadi noda yang mengering di dalam jiwanya Petrus dan sulit untuk dihilangkan. Puji Tuhan, Alkitab mengatakan Yesus pun bangkit dari antara orang mati. Amin ya. Karena kubur tidak bisa menahan Yesus. Haleluya. Yang percaya ketik amin. Haleluya. Saudaraku, ada seorang yang berkata begini, kenapa sih kalian harus menyembah Allah yang mati di kayu salib? Ada orang yang ngomong begitu loh sama saya. Kenapa kalian orang Kristen harus menyembah Tuhan yang mati? Ya. Kemudian saya balik bertanya kepada orang tersebut, dari mana kalian tahu bahwa Yesus disalibkan? Dari mana kalian tahu bahwa Yesus mati dan dikuburkan? Kemudian mereka berkata, bukankah itu yang dituliskan di dalam Bible? Ya, mereka tidak menyebut Alkitab tapi Bible, ya, atau Bible. Itu kan yang dikatakan oleh kitab sucimu bahwa Yesus mati dan dikuburkan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati dan dikuburkan? Ya, saudara, ini memang pertanyaan yang sangat baik. Kemudian dengan sedikit geram nih, saya sedikit geram, sedikit marah. Saya jawab begini. Saya bilang, kalau kamu percaya dengan apa yang dikatakan Alkitab bahwa Yesus mati dan dikuburkan, kenapa kamu tidak percaya bahwa Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus bangkit dan hidup, naik ke surga dan akan turun kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kematian, penyaliban dan kematian Kristus bukan satu-satunya hal yang dituliskan oleh Alkitab. Alkitab juga menuliskan tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Haleluya. Ya, saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati berbeda dengan tokoh-tokoh sejarah dalam Alkitab. Ya, beberapa kejadian kebangkitan terjadi, saudara-saudara, karena ditopang oleh sesuatu. Ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin, kalau tidak salah, kemudian ada prajurit Israel yang tumbang di medan pertempuran, kemudian dia mati kan. Kemudian jenazahnya terguling-guling masuk ke dalam kubur Elisa, yang di sana ada tulang-tulang. Ketika mayat ini bersentuhan dengan tulang-tulang Elisa, dia bangkit dan hidup. Ya. Atau kebangkitan anak muda ya dari seorang janda yang ada di Alkitab. Bukankah dia dibangkitkan?
Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus itu tidak membutuhkan sentuhan tulang belulang para nabi. Ya, dia tidak membutuhkan seorang pendeta, seorang rasul, seorang nabi untuk tumpang tangan terhadap jenazahnya agar dia bangkit dari antara orang mati. Tidak perlu. Kenapa? Karena dia Tuhan atas kehidupan. Dia berkata, saya berhak memberikan nyawaku kepada siapapun yang aku mau. Dan saya berhak mengambilnya kembali. Haleluya. Saudara, siapa yang seperti Yesus? Tidak ada. Ya, dia berkata bahwa dia akan mati, tapi dia juga berkata bahwa dia akan bangkit. Haleluya. Semua kita bisa berkata bahwa kita akan mati, karena memang itulah kenyataan hidup. Siapapun saudara akan mati di kemudian hari. Kita semua. Tapi tidak seorang pun di antara kita yang berani berkata bahwa 3 hari sesudah kita mati, kita akan bangkit. Saudara, pada saat saya dan saudara mati, kita sudah tidak tahu dunia. Tapi beda dengan Yesus, dia mati, dia bangkit, semuanya dalam perencanaan. Ya, puji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Dia bangkit dari antara orang mati, ya, yang bersemangat dan yang bersyukur karena ini, ketik amin. Haleluya. Ya, sambil ketik amin jangan lupa bagikan ya ini video ini di haleluya Facebook saudara ya. Saya mau tarik nafas sedikit dulu, terlalu bersemangat saya ini. Puji Tuhan. Saudara, maka ketika Yesus bangkit, ada seorang wanita yang datang ke kubur, Maria. Mantan seorang pelacur itu datang. Yang saya pelajari dari Maria ini luar biasa, saudara. Orang-orang yang datang kepada Yesus tadinya mereka yang mengharapkan kesembuhan. Mereka tidak mau datang ke Yesus yang mati. Mereka mau datang kepada Yesus yang melakukan mujizat, yang melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan sehingga bisa memberi makan 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Mereka mau datang kepada Yesus yang membangkitkan orang mati, kepada Yesus yang menyembuhkan orang kusta. Tapi kalau Yesus yang dikuburkan, tidak ada orang yang mau datang. Tapi Maria, dia datang. Ini luar biasa. Saudara, kita perlu belajar dari Maria. Jangan hanya menjadi orang percaya pada saat engkau mengharapkan Tuhan bekerja. Ketika engkau merasakan sepertinya Tuhan tidak bekerja, apakah engkau mau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mau tekun mencari Tuhan? Apakah engkau benar-benar ingin menginginkan Tuhan dalam hidupmu atau tidak? Ya. Maria ini tidak pernah kehilangan semangat. Sebagaimana ketika dia melayani Yesus ketika Yesus hidup, demikian pula dia melayani Yesus ketika Yesus itu mati. Itulah sebabnya kenapa Maria mendapat sebuah hak khusus. Dialah orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus, ya, dan dialah orang pertama yang memberitakan Injil. Penginjil pertama di dunia itu Maria, saudara, wanita pelacur itu. Kenapa? Karena ketika Yesus bangkit, Yesus berkata, beritahukanlah kepada saudara-saudaramu bahwa saya bangkit. Itu Injil, saudara-saudara. Ya. Jadi yang memberitakan Injil pertama itu bukan laki-laki loh, perempuan. Makanya kan juga banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu pendeta yang dahsyat-dahsyat di YouTube. Ya, enggak ya? Tuhan tidak pernah memandang latar belakang seseorang. Kalau engkau mau hidup berserah kepada Tuhan, hari ini Tuhan bisa pakai kehidupan saudara. Oh, Maria dapat hak itu. Dia lihat Yesus. Dia ingin menyentuh tubuh Yesus, tapi Yesus berkata jangan, karena saya mau pergi kepada Bapa dulu. Bayangkan, ya. Yesus bahkan belum naik ke Bapa. Maria sudah dapat hak untuk melihat Yesus loh. Haleluya. Dahsyat sekali. Maka Maria dipenuhi dengan roh penginjilan itu kan. Dia sampaikan kepada murid-murid yang lain, Yesus bangkit. Haleluya. Ini Injil, ya. Pengampunan dosa terjadi karena kebangkitan Yesus. Alkitab mengatakan kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sialah kepercayaan. Oh, haleluya. Puji Tuhan, sore ini saya rasa bersemangat ya. Kalau saya bersemangat, saudara juga bersemangat dong. Amin. Bagaimana caranya semangat, pendeta? Bagikan video khotbah ini ya. Jangan saudara cuma nikmati sendiri. Ya. Agar orang lain juga bisa diberkati. Puji Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Petrus pun mendengar bahwa Yesus bangkit. Maka tiba-tiba harapannya kembali hidup. Dia yang tadinya sudah tenggelam dalam perasaan bersalah, ya. Tiba-tiba dia dengar Yesus bangkit. Oh, haleluya. Tiba-tiba harapan itu mulai hidup kembali. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka Petrus akan menghabiskan hidupnya dalam penyesalan. Bukan cuma Petrus, semua kita pun akan demikian. Kita akan memiliki akhir hidup yang benar-benar menyedihkan kalau Tuhan tidak bangkit
dari antara orang mati. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Haleluya. Apa yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara? Ya, maka Petrus pun berlari pergi ke kubur. Dia ingin menemui Yesus, ya kan? Mungkin dalam hatinya dia punya perasaan, kenapa harus Maria? Kenapa bukan saya? Dia berlari, dia ingin bertemu dengan Yesus. Dengan dua orang murid lainnya mereka berlari. Tapi sembari berlari, dua orang murid mendahului Petrus. Dan Petrus tertinggal di belakang, saudara-saudara. Kenapa? Karena sembari berlari, Petrus mengingat 3 penyangkalan yang dilakukan di meja perjamuan. Itu membuat dia terdakwa semakin pelan dia berlari. Akhirnya dia paling belakang sampai ke kubur Yesus. Sampai di sana Yesus sudah tiada, ya. Yesus sudah tidak ada dan kain kafannya sudah kosong. Oh, haleluya. Sudah tahu waktu Petrus cari Yesus, Petrus tidak bisa menemukan Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang mencari Petrus dan menemukan Petrus. Saudara, Kristen itu bukan cuma sekedar agama. Agama itu manusia cari Tuhan. Makanya karena agama, kekacauan di mana-mana kan. Saudara tahu enggak, agama itu dibuat supaya tidak kacau. Itu tidak agama itu kacau. Supaya tidak kacau dibuat agama. Tapi justru zaman sekarang, apalagi di Indonesia ya kan. Puji Tuhan sekarang ini sudah tidak heboh-heboh lagi ya. Tapi waktu yang lampau kan cuma gara-gara agama kacau. Ya pemilihan presiden bawa agama, pemilihan gubernur bawa agama. Padahal agama dibentuk supaya tidak kacau. Justru agama menjadi sumber kekacauan. Saya mau beritahu, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk bikin agama. Yesus ke dalam dunia untuk membawa kehidupan. Dia membawa roh yang hidup untuk mengubahkan kehidupan kita. Kristen adalah perubahan kehidupan. Kristen adalah perubahan hati. Kristen adalah surga itu sendiri. Saudara, maka Petrus pun pulang dengan rasa penyesalan itu. Dia tidak bertemu dengan Yesus. Suatu hari Petrus pun mengajak murid-murid yang lain, mari kita pergi memancing, menangkap ikan. Padahal Yesus sudah ngomong dulu sama dia, kamu berhenti ya tangkap ikan karena kamu akan kujadikan penjala manusia. Tapi Petrus sudah kehilangan panggilannya, kehilangan mimpinya, dan dia kembali menjadi seorang nelayan. Tebarkan jalan, lama jalan ditebarkan, ketika diangkat tidak dapat apa-apa ya. Maka jalan yang kosong kembali mengingatkan Petrus akan Yesus. Karena awal mula ketika dia ketemu dengan Yesus, jalannya juga kosong. Maka saudara, penyesalan itu kembali bangkit dalam ingatannya. Oh haleluya, ini semakin membuat Petrus menderita dalam batin. Maka sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba ada satu sosok yang muncul di pinggir pantai. Dan dia berkata, anak-anak, adakah kalian punya ikan? Mereka menjawab, tidak, kami sudah berusaha tangkap ikan tapi tidak dapat ikan. Kemudian sosok itu berkata, lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan atau kiri. Ya. Maka mereka lemparkan jala. Saya heran ya, Yesus itu apapun yang dia suruh orang dengar. Mereka kan tidak tahu kalau itu Yesus. Tapi Yesus kalau ngomong orang dengar. Tebarkan jala. Waktu jala ditarik, ikan penuh. Tiba-tiba langsung Yohanes langsung ada lampu yang menyala di dalam otaknya. Ting! Dia langsung tahu bahwa itu Yesus. Ya. Maka dia ngomong kepada Petrus yang terus-menerus tinggal dalam rasa bersalah. Ya. Karena Yesus kan ngomong di depan banyak murid-murid, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan itu kan terjadi. Dan itu membuat Petrus benar-benar menyesal. Dan dia mau di hadapan teman-teman atau saudara-saudaranya sendiri. Maka ketika Petrus tahu itu Yesus, tidak tunggu lama. Dia tidak menunggu perahu menepi. Dia langsung masuk ke dalam air. Dia berenang ke tepian. Dia ingin bertemu dengan guru yang telah dia sangkal mati-matian sebanyak 3 kali. Karena saya tidak tahu apa yang Petrus omongkan dengan Yesus waktu itu. Sebelum Yesus buka mulutnya. Tapi yang luar biasa ketika Petrus sampai kepada Yesus. Bukan Petrus yang ngomong. Yesus yang ngomong. Kadang-kadang nih kalau kita terlibat dengan masalah, katakanlah dengan anggota keluarga atau bapak, ibu, suami, istri. Kalau ibu yang merasa bersalah atau bapak yang merasa bersalah. Kadang-kadang yang merasa bersalah yang harus buka mulut lebih dulu kan. Karena yang merasa benar gengsi, kamu yang salah kenapa saya harus buka mulut? Betul enggak? Saudara, yang salah di sini Petrus, tapi Yesus yang buka mulut loh. Yesus itu tidak gengsi-gengsian. Makanya kalau jadi anak Tuhan jangan gengsi-gengsian, jangan ngaku anak Tuhan kalau gengsi-gengsian.
Saudara tahu apa yang terjadi? Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, do you love me? Haleluya. Ada sebuah lagu yang lama yang mengatakan, now do you love me? So sweet and tenderly. Yesus ngomong, apakah engkau mengasihi aku? Ya, saya khotbah ini di di channel YouTube. Saya sudah taruh linknya di sini, sudah bisa cek lagi ya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan sedetail ini. Jadi saudara yang sering nonton channel YouTube saya, jangan lupa juga nonton Facebook ini. Karena di channel YouTube itu 10 menit saja. Di sini saya bisa memperlebar apa yang saya khotbahkan di channel YouTube saya. Nah, kemudian waktu Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tanya dengan menggunakan kata kasih persaudaraan. Ada kasih agape, ada kasih apa lagi ya? Eros, 2, baru kasih storge dan filia. Ya. Kasih filia adalah kasih persaudaraan. Jadi Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Oh, enggak, saya salah ngomong. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kasih agape ini kasih paling tinggi, kasih Allah. Petrus menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Petrus sudah belajar dari kegagalan loh. Ya. Karena Petrus ini mulut besar, ya kan? Jadi dia belajar ya. Dia tidak mau lagi menyombongkan diri. Dia mulai mengukur dirinya sendiri dan berkata, tidak Tuhan, saya tidak bisa mengasihi engkau dengan kasih agape karena saya manusia biasa. Saya hanya mampu mengasihi engkau dengan kasih filia. Tuhan tanya 2 kali, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kembali dia jawab, tidak Tuhan, aku hanya mengasihi engkau dengan kasih filia. Akhirnya Tuhan pun bertanya untuk ketiga kalinya. 3 penyangkalan, 3 kesempatan. Betul enggak? Saudara, ada sebuah pepatah yang mengatakan begini, semua orang berhak untuk kesempatan yang kedua, tetapi tidak untuk kesalahan yang sama. Ya betul ya. Tapi hal ini tidak berlaku bagi Yesus. Ketika engkau melakukan kegagalan, mengalami 2 kegagalan, maka Tuhan kasih 2 kesempatan. 5 kegagalan, Tuhan kasih 5 kesempatan. Bahkan ketika engkau 10 kali, 100 kali mengalami kegagalan, Tuhan memberikan kesempatan 100 kali kepada saudara untuk bertobat daripada kegagalan saudara. Ya, maka Tuhan pun bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Yesus turunkan standarnya. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena ini bukan bicara soal kasih kita kepada Allah. Kalau kasih kita kepada Allah terbatas, bisa goncang kapan saja. Tapi kalau kasih Allah kepada kita tidak akan pernah goncang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, ini yang saya mau sampaikan sebagai penutup bagi setiap kita. Petrus pun berkata begini kepada Yesus. Yesus, ini versi saya. Guru, engkau tahu segala sesuatu. Ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Guru, engkau tahu segala sesuatu. Bahkan sebelum saya menyangkal engkau sudah mengetahui. Maka gunakanlah kemahatauanmu. Hari ini gunakanlah itu dan selidiklah akan daku. Ada lagu itu kan, selidiklah akan daku. Periksalah hatiku, maka engkau akan menemukan bahwa di balik semua kekurangan, di balik semua kelemahan yang saya miliki, saya ini betul-betul mengasihi engkau. Oh, di situ lawatan Tuhan terjadi buat Petrus. Petrus mengalami pengampunan dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yang saya suka dengan Tuhan ini, ya, sudah tahu enggak, Tuhan itu punya panggilan buat kita. Dan dia mau kita giat dalam panggilannya. Dosa menghambat panggilan dalam hidup. Tapi kebaikan Tuhan menghancurkan dosa sehingga engkau bisa kembali dalam panggilan hidup. Sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa di antara 10 murid, 11 murid, 12 satu sudah mati gantung diri. Ya, di antara 11 murid, Petrus yang paling banyak bikin dosa sama Yesus. Tetapi inilah kenyataannya. Di antara 11 murid, Petruslah yang paling dipakai dahsyat oleh Yesus. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan mereka yang banyak diampuni, maka mereka akan banyak berbuat kasih. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa setiap engkau yang mendengarkan saya, bahwa kasih Tuhan lebih besar
dari semua pelanggaran yang dapat engkau lakukan seumur hidupmu. Maka datanglah kepada Tuhan, akuilah semua kesalahanmu, dan terimalah pengampunan yang berasal dari Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin.